Tapi univnya masih belum tahu di mana kalau konselor. Di mana univnya? Di mana tadi? Yang pilihan kedua tetap di Unpad? Kayaknya kalau pilihan kedua univ tuh antara Unpad sama UPI, cuman beda jurusan gitu kalau di UPI masuknya ke PGSD, PGTK, guru. Oh, iya, 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 iya. Iya, mudah-mudahan masuk Unpad ya. Deket kan dari rumah. Baik, yuk kita mulai. Jadi, yang kedua itu adalah aldehid dan keton. Keton. Nah, atau saya sering singkatnya adalah aldeko. Aldeko. Nah, aldeko itu aldehid keton. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Kalau kemarin CnH2n plus 2O. Kalau ini CnH2nO. Nah, gimana kalau kayak gini? Kalau CnH2nO, dia punya pilihan gugus fungsinya aldehid atau keton. Aldehid itu sering disingkatnya CHO, bukan COH, karena khawatirnya tertukar dengan alkohol. Gitu. Yang keton itu adalah CO di tengah. Lebih detailnya adalah C, rangkap 2 ada O, H. Nah, kalau ini CO. Gitu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditemui dalam kalau CHO itu pengawet rata-rata. Pengawet mayat, pengawet makanan. Ini adalah aldehid. Dan salah ada ini di hasil oksidasi alkohol gitu ya. Itu adalah aldehid. Nah, ini kan sifatnya tadi pengawet. Kalau misalkan ini masuk ke dalam tubuh, mematikan. Makanya alkohol logikanya nggak boleh diminum adalah ketika dia masuk dalam tubuh, dia akan diproses jadi aldehid. Nah, jadi emang sudah diukur sedemikian rupa sama Allah tuh nggak boleh alkohol tuh karena dalam tubuh kita itu pembakaran akan jadi aldehid. Nah, aldehid ini mematikan, nggak boleh. Makanya biasanya di luar pengawet itu mematikan kalau terakumulasi gitu. Lalu keton. Keton kalau aplikasi sehari-hari itu ada di kutek. Pembersih kutek. Apa sih namanya? Oh, Aseton. 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 Namanya aja mirip ton. Itu keton. Jadi fungsinya buat apa? Pelarut doang. Pelarut aja. Nah, sama yang saat ini hangat dibicarakan pelarut apa etilen glikol itu kan mengandung alkohol. Makanya nggak boleh ada dalam kandungan obat. Kan glikol, belakangnya alkohol, nggak boleh masuk tubuh. Gitu, itu logikanya dari situ, itu berbahaya. Nah, dari sini kita masuk ke tata nama. Tata nama aldehid dulu. Tata nama aldehid. Nah, tata nama aldehid itu dari IUPAC. IUPAC-nya namanya yang tadi disebutkan alkanal. Alkanal. Nah, kalau nama trivialnya alias nama umum dagangnya adalah alkil, aldehid. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Kalau misal saya punya CH3, CH2, COH. Nah, beda dengan alkohol yang kemarin, kalau ini ya udah. Jadi si gugusnya kena nomor karena dia mempunyai C. Berarti penomorannya selalu dari gugus aldehidnya. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, C-nya 3 apa? Kalau C3 apa?
C1T met ya. Met. C1 met, C2 et, C3 prop, Oh ya, Prof. C4 but, C4 but, C5 pen, C6 hex, aduh, hex, C7 hep, C8 ok, C8 ok, C9 non, C10 dek. Berarti ini C-nya 3. Kalau nama IUPAC-nya, yang sederhana aja dulu. Prop, tinggal kasih akhiran anal. Berarti Propanal. Propanal. Nah, kalau trivialnya caranya gini. Kalau trivialnya itu, si gugusnya pisahin. Ini gugusnya nih, ini aldehidnya. Ini aldehidnya. Berarti yang 2 ini adalah cabangnya. Yang ini cabangnya. Cabangnya ada 2. Apa tuh cabangnya 2? Cabang. Betul. Etil berarti ya. Etil. Berarti etil. Ya udah, namanya berarti etil aldehid. Aldehid. Nah, gitu aja. Gitu. Untuk aldehid. Contoh 1. Kita lagi. Contoh kedua. CH3. CH. Boleh. CH3. CH2. COH. Nah, berarti kaidahnya sama kayak kemarin. Cari yang paling panjang. Mau motong gini juga boleh. Ya. Bentar. Ini ke sini ya. H mah nggak masuk penomoran. Nah. Nomor tetap dari CO yang ada O-nya. 1, 2, 3, 4. Nah. Berarti butanal. Butanal. Nah, cuman hati-hati di nomor 3 ada 1 cabang lagi. Apa namanya kalau C-nya 1? Metanal berarti. Metil. Metil. Sip. Berarti 3 metil. Tadi apa? Butanal gitu ya? Butanal. 3 metil. Nah, gitu. 3 metil butanal. Yuk, sekarang kita lebih variatif. Ini kenapa tidak? Ke sini. Bawah atau ke pinggir? Ke pinggir aja. Ini mah tadi contoh ketiga. C, 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 C. Ini H, ini C. Nah, lengkapin deh H-nya. H3, H, H3, H, H3, H2. Nah, sip. Berarti sah. Gitu. Nah, nomor dari mana teh? Nomor dari yang C. Ini ya. Ya. 2, 3, 4, 5. Berarti etil metil. Kenapa ada 2? Kalau ada 2, lihat cabangnya. C-nya 1 masing-masing. Berarti tetap metil. Metil gitu ya. Berarti di nomor berapa metilnya dua-duanya?
3. 3 sama 3. 3 sama 3. 3 sama 4 ya? Ini nomor 4. Oh iya 4. 3 sama 4. Berarti 3,4. Metil. Ada 2. Berarti kasih awalan. Etil. Jadi kalau cabangnya lebih dari 1, kasih awalan. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra. Nah, sisanya sama semuanya. Penta, hex gitu. Oke. Sisanya sama. Berarti 3,4. Dimetil. Sip, betul. 3,4 dimetil. Pentanal. Betul, sip. Pentanal. Ya, gitu. Once again. Satu lagi. Ya, aja. Habis ini kita ke keton. Nah, begini. Gimana? Itu. Oh. Lurus ya? Lurus. Lurus. Mau lurus, belok, lurus aja. Sip. Nomor dari sini lagi. Iya. 2, 3, 3, 4, 4. 5. Cabangnya ada apa aja tuh? Coba. Kalau misalnya kayak 2 gini itu jadi gimana? 2 ini. Iya. Ini. Hah. Berarti Yang C-nya 3. 2. Berarti. Kalau C-nya 2 apa? Oh. Etil. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau Berarti ini 4 itu metil. Metil. Dua-duanya metil. Kalau metil sama etil alfabetis yang mana? Lebih alfabetis duluan yang mana? Etil. Etil. Berarti etil dulu yang disebutin. Berarti 3. Sip. 3 etil. Sip. Betul. 4,4 dimetil. Nah, sip. Dimetil. Pentanal. Nah, ya sip. Oke. Cukup ya. Pentanal. Oke. Begitu. Itu aldehid. Nah, kita bersambung ke keton. Bersambung ke keton. Oh, yang lagi nyatet? Iya, Kak. Oh, iya. Udah, Kak. Ya, oke. Let's go. Cat.
keton. Nah, sip. Keton. Tata nama keton. Iupek-nya alkanon. Trivialnya alkil. Nah, hati-hati, keton. Jadi kalau keton itu C-nya gugusnya di tengah. Itu contoh misalkan. Ya, contohnya CH3 nih. CH3. Nah, ini deh. Ini aja. Jadi kalau aldehid gugusnya pasti di nomor 1. Tapi kalau keton itu nggak mungkin di nomor 1 karena dia posisinya harus di tengah gini, harus ada di apit. Nah, maka penamaan yang ini dia sah ketika misalkan ini kan 1, 2, 3. Kan minimal banget keton itu harus 3C. Nggak mungkin 2C. Karena kan nggak mungkin di ujung ya. Nah, jadi ini nama iupek-nya adalah 2 propanon. 2 propanon. Karena ketonnya di nomor 2 kan ya. Tapi kalaulah propanon aja juga udah benar. Propanon aja udah benar. Karena memang si ketonnya ya pasti di nomor 2. Nggak mungkin di nomor lain kalau 3C. Iya. Gitu. Nah, trivialnya ini metil ya. Jadi kalau trivialnya gugus ketonnya dipisahin. Nah, yang CO itu keton. Berarti samping-sampingnya adalah alkil. Gitu. Berarti 2 dimetil. Nah, dimetil. Hah? Enggak. Benar tadi. Metil kan sama. Jadi digabungin jadi dimetil gitu. Jadi dimetil keton gitu. Oh. Karena ini mah kebetulan sama. Kecuali kalau beda. Berarti Enggak, misalkan soalnya di ini trivialnya alkil keton aja atau alkil keton. Alkil keton. Ini kan sebenarnya metil keton gitu ya. Iya. Nah, tapi karena metil itu sejenis bisa digabungkan, jadilah dimetil keton. Berarti kalau misalnya yang satunya metil, yang satu apa tadi teh? Etil gitu. Berarti baru diurutkan metil, ya. etil, keton gitu. Oke. Nah, jadi contoh 1, contoh kedua, misalkan CH3, CH2, CH2, CO, CH2, CH3. Nah, so. Gimana? Lurus gitu ya? Lurus. Nah, nomornya harus yang paling kecil. Jadi mulai dari kiri apa kanan? Dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketonnya di nomor berapa? Di nomor 3 berarti 3 heksanon. Nah, mantap. 3 heksanon. Nah, trivialnya
etil propil, Mm-mm. etil propil, keton, keton. Gak apa-apa, terlalu banyak ininya ya akhirannya. Etil propil keton. Sip, betul. Iya gitu. Atau lagi deh. Satu lagi. Baru habis ini kita ke asam karboksilat. Baru ke reaksi. Kalau udah jelasin semua, baru enak reaksi. CH3, CH, CH3, CO. O, CH2. Oh, udah, CH3 aja. Mana ya? Ya udah. Gimana? Gimana? Lurus mau belok juga sama aja. Atau biar variatif. Nah, sip. Nomornya dari mana? Dari atas kanan. Kanan atas. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, hati-hati di nomor 3 ada apa ini? Ada cabang lagi. Tidak ada bang lagi. Berarti Kalau ada cabang gitu ditambahinnya sama. Maksudnya kayak pakai alkil gitu. oh enggak, kita ke UPEC aja dulu. Ke Oh UPEC iya, dulu. UPK berarti dua butanon. 2 butanon. Nah, tapi di nomor 3 ada cabang. Dia berupa metil. Ya, Iya, berupa metil. Berarti sebutin metilnya. Nempel di nomor berapa? 3. 3. Oh, Berarti. 3 metil, 2 butanon. Nah, 3 metil, 2 butanon. Sip. Nah, kalau trivialnya, ini copotin dulu, ini metil gitu ya. Nah, masih ingat nggak ini bentuk apa? Yang kayak kurung siku-siku. Lupa. Lupa. Nggak apa-apa. ISO. Isopropil. Oh, Isopropil. isopropil. Berarti trivialnya metil isopropil keton. Betul. Metil isopropil keton. Belum pernah ngasih ya aku ininya, cabangnya. Udah nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah. Masih. Oh, aku ini deh, aku lengkapin coba ya. Jadi tadi trivialnya adalah metil isopropil keton. Trivialnya metil isopropil keton. Gitu. Udah belum ya? Oh, ada nih, ada yang tersier butil sama isopropil. Nah, berikutnya adalah ini lagi nyatat, masih nyatat. Tuh.
Ya, Kak. Ya, alright. Nomor berikutnya adalah askes. Nah, ini adalah yang gugus fungsi ketiga pasangan ya. Jadi asam karboksilat sama ester. Ester. Nah, dia punya rumus umum CN. Kalau tadi O-nya cuma 1, ini O-nya 2, CnH2n, O-nya 2. Nah, asam karboksilat apa? Asam karboksilat itu COOH. Kalau ester, COO. Nah, kalau Teh Iza yang kedua itu pasti posisinya di tengah. Tadi keton, harus di tengah ya. Ini pun harus di tengah. Nah, yang pertama yang kemarin ether pun harus di tengah. Nah, ya sedangkan yang pertama itu pasti punya H. Kalau punya H itu pasti di ujung. Gitu. Aplikasi sehari-hari apa? Kalau asam karboksilat, aplikasi sehari-hari yang paling dekat adalah cuka. Kalau ester itu kayak pewangi. Nah, ini lebih ramah. Wangi baju gitu-gitu. Esen dan lain-lain. Tapi kalau yang atas tadi lebih galak. Yang kedua itu lebih galak. Nah, sumber malapetakannya ada yang pertama di yang alkohol. Nah, alkohol kan bahaya. Obat bius bahaya. Gitu. Jadi sumber malapetakannya di pertama, bahayanya kedua, yang ketiga lebih ramah. Ya. Nah, kita bahas dari yang ketiga ini, dari asam karboksilat. Asam karboksilat itu COOH. Tata namanya IUPAC-nya adalah asam alkanoat. Trivialnya adalah asam alkil karboksilat. Sebenarnya kalau nama trivial dari asam karboksilat banyak gitu. Cuman ya umumnya asam alkil karboksilat. Contohnya misal CH. Bentar Kak, berarti kalau misalnya di IUPAC sama trivial di si soalnya gitu, pakai asamnya juga. Oh, oke. Karena ada H-nya. Ya, ini nih H di ujung ini. Gitu. Nah, CH3, CH2, COOH. Nah, gambarnya COOH itu begini. Nah, jadi gabungan antara aldehid dan alkohol ya. Aldehid dan alkohol. Nah, dia kena penomeran sama kayak aldehid. Di sini. Jadi pasti di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, C-nya 4 apa? Berarti asam butanoat. Nah, asam butanoat. Nah, trivialnya copotin aja COH-nya. Yang 3 ini
Yang 3 ini jadi alkil. C-nya 3 apa? Propil. Propil berarti Asam propil. Benar, asam propil. Karboksilat. Nah, gitu. Asam propil karboksilat. Gitu. 1. Lagi. CH3. Salah kok aldehid. Nah, sok. Berarti tapi kan itu ada metil ya, Kak. Ya. Berarti 3 asam dulu atau asam dulu. Asam butanoat. Asam 3 metil gitu. Asam 3 metil butanoat. Nah, iya. Asam 3 metil butanoat. Nah, begitu. Kalau trivialnya apa? Nah, trivialnya lepasin ini karboksilatnya. Nah, kalau posisi seperti ini, isobutil. Isobutil. Berarti asam. Iya benar. Asam isobutil karboksilat. Nah, oke. Isobutil karboksilat. Once again. Manggel, coba yang ini. Berarti dua metil. Berarti apa yang panjangnya yang mana? Berarti itu enggak, bukan. Asam 22 metil. Asam, sip asam 2,2 dimetil. 2,2. Oh iya, 2,2 dimetil. Propanoat. Sip, oke. Yang trivialnya, kalau bentuk seperti ini, itu tersier butil. Tersier butil.
Berarti asam tersial butil karboksilat. Yes, asam tersier butil karboksilat. Mau dicatat dulu? Oke. Udah, Kak. Oke, kita maju ke Ester. 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 Nah, dia di tengah. COO gitu. Tata namanya adalah, kita mulai dari UPEC. UPEC-nya adalah alkil, alkanoat. Alkil, alkanoat. Kalau trivialnya hampir mirip sama keton. Alkil, alkil, ester. Gitu. Nah, Alkil ester. contohnya adalah, misalkan, kita yang paling ini dulu deh. Nah, misalkan gini. Jadi alkilnya tuh yang mana sih sebenarnya kalau di UPEC? Alkilnya itu yang dekat oksigen. Jadi ini adalah posisi alkil yang dekat oksigen. Yang alkanoatnya yang ini. Yang sisanya. Yang lebih panjang. Nah, berarti kalau misalkan yang ini UPEC-nya adalah C-nya 2. Berarti apa? Etil. Etil. C-nya 4. Butanoat. Nah, Etil butanoat. Etil butanoat. Nah, trivialnya copotin esternya. Ini ester. Ini posisi etil. Ini apa? Propil. Propil. Berarti Etil propil ester. nah, sip. Oke. Etil, propil, ester. Sip. Nah, yang kedua. CH3, CH, CH3, CH2, gitu. Bentar. Oh iya, udah nggak apa-apa. CO, O, CH3. Nah, apa tuh? Itu berarti metil. Metil. Nah, hati-hati. Berarti ini butanya yang ini. Nah, kalau Oke, ada cabang berarti, lain, nomorin. Nomorin berarti 3 metil butanoat. Nah, metil, 3 metil Butanoat. butanoat. Gitu. Terus
Trivialnya itu posisi apa tadi udah ada? Yang seperti ini. Isopropil. Isopropil. Gini nih. Ini ada berapa? Oh iya, isobutil. Nah, sih berarti isobutil yang dilihatnya B-nya. Yang dilihat B-nya. Berarti B sama ini kan metil. Oh iya, berarti metil isobutil atau isobutil dulu? Isobutil dulu, karena yang dilihat B-nya, butilnya. Oh, isobutil metil ester. Metil ester. Ester. Ya, oke. Itu lagi deh. 3. Monggo. Itu hmm. Oh, ini bisa pakai yang iso itu. Bisa. Bisa. Berarti isopropil. Ininya 3 ya. Isopropil 2,2 metil. Sip. 2,2 hati-hati. Dimetil. Nah, sip. 2,2 dimetil. Metil. Terus tunggu. Tuh. Yang 3. Oh, propanoat. Sip. Propa. Nah, sip. Trivialnya Berarti tunggu. boleh. Isopropil. Isopropil sama tersier butil. Sip. Berarti tersier butil dulu ya. Oh ya. Tersier Tersier butil. butil. Isopropil. Ester. Sip. Ya, oke. Catat dulu ya. Ya, Kak.
Udah, Kak. Oke. Nah, apa hubungan antara ketiganya? Bisa ngasilin reaksi. Nah, kita masuk dulu ke reaksi. Nah, reaksi kemarin udah sempat dibahas tentang alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Nah, malah petakannya di situ. Alkohol primer. Nah, alkohol primer kemarin susunannya seperti ini. CH3, C, taruh. CH2, C, oh sorry. Ya oke lah. CH2OH. Nah, ini primer. OH-nya mengikat, OH bukan mengikat, OH-nya terikat ke C yang punya 2H. Artinya, dia bisa dioksidasi 2 kali. Dioksidasi 2 kali. Maksudnya gimana? Jadi alkohol primer, kalau dioksidasi, oksidasi itu biasanya simbolnya begini. Atau dioksidasi itu pakai zat. Zatnya ada 3 kemungkinan. KMNO4, K2CR2O7, atau H2SO4. Jadi kalau ada bahasa misalkan, alkohol ditambahkan KMNO4. Nah, nggak usah pusing mikirin KMNO4 yang kayak gimana. Kalau direaksikan hasilnya apa. Nah, nggak usah pusing gitunya. Artinya kalau ada ditambahkan KMNO4, berarti si zat tersebut dioksidasi. Nah, dioksidasi hasilnya apa? Kalau alkohol primer, dia berubah jadi aldehid. Nah, ini aldehid. Jadi yang berubahnya ini nih, plus H2. Nah, ini H di sini hilang 1, O di sini hilang 1. O, H-nya. Jadi ini kan H-nya ada 2. Jadi tinggal 1. Terus H di sini juga nggak ada. Berikatan jadi H2. Berarti si H-nya tuh pindah gitu. H-nya pindah, pisah. Gitu. Nah, terus dioksidasi lagi. Jadi CH3, CH2, COOH. Nah, COOH. Nah, ini jadi asam karboksilat. Makanya tadi kalau alkohol primer, dia punya 2H. Berarti bisa dioksidasi 2 kali. Jadi aldehid, jadi asam karboksilat. Gitu. Itu kalau primer. Nah, kan titik bahayanya di sini, yang masuk ke dalam tubuh kita alkohol. Nah, masalahnya di dalam tubuh kita oksidasinya cuma sekali jadi aldehid doang. Kan waktu itu ada siswa aku bilang gini, ya udah Bu, kan dioksidasi bisa 2 kali. Ya udah, berarti aman dong, karena asam karboksilat lebih aman. Ya enggak, dalam tubuh kita oksidasinya sekali, kecuali yang masuknya aldehid, pengawet. Berarti dia langsung dioksidasi jadi asam karboksilat dalam tubuh kita. Itu better ketimbang yang masuknya alkohol ya. Jadi udah jadi pengawet dalam tubuhnya gitu. Nah, itu alkohol primer. Sekarang ke alkohol sekunder atau sekunder. Ini OH-nya terikat ke C yang punya 2 C lain atau hanya punya 1 H. Ya, beda ya, kelihatan ya. Nah, artinya apa? Kalau H-nya 2 bisa dioksidasi 2 kali, berarti ini hanya bisa dioksidasi sekali. 1 kali, betul.
Gitu. Jadi apa? Jadi keton. CH3, CH2. Nah, jangan pusing. Ini jadi O. Nah, O-nya tiba-tiba rangkap 2. H2-nya lepas. H2-nya misah ya. H2-nya misah. Gitu. Sekarang satu lagi ada alkohol sekunder. Kok Ini sekunder? Tersier. tersier. Alkohol tersier. Nah, alkohol tersier dia terikat ke C yang mengikat 3C lain. Kayak tadi tersier butil gitu ya. H3OH. Nah, dioksidasi. Kira-kira gimana kalau kayak gini? Kalau yang kalau itu kayaknya H-nya doang yang dipindahin. Jadi gini, kalau H yang satu aja hanya bisa dioksidasi Oh sekali. iya, itu nggak ada H ya. Ini nggak ada H-nya. Gimana yang nggak ada H-nya? Bisa dioksidasi? Enggak. Enggak. Ah, Gitu. Jadi tidak bisa dioksidasi kalau yang kayak gini. Jadi batasannya cuma sampai alkohol. Karena kalau secara di laboratorium alkohol tersier apa namanya ya? Lebih bahaya gitu. Ya makanya udah nggak bisa. oh iya. Benar-benar. Berarti ini makin ke bawah makin bahaya. Tersier butil gitu. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa gimana-gimana karena dia udah terlalu crowded kalau secara molekul itu. Gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya reaksi, yaitu reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi. Apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah pembentukan ester. Pembentukan ester. Nah, pembentukan ester itu dari mana? Pembentukan ester itu dari alkohol ditambahkan asam karboksilat atau asam alkanoat gitu ya. Asam karboksilat jadi ester plus air plus H2O. Nah, jadi alkohol asam karboksilat jadi reaksinya namanya esterifikasi. Esterifikasi. Sedangkan ester ditambahkan H2O, kalau balik lagi itu jadi reaksi hidrolisis namanya. Saya kasih gini deh contohnya. Alkoholnya misalkan jadi CH3, CH2OH. Asam karboksilatnya CH3, CH2, COOH. Nah, cara pemasangannya gini. Kan ini jadi H2O. H2O itu H sama OH. Ini bereaksi sama ini. H2O itu asalnya dari sini. Dari H yang ini. Oh, itu H yang ini sama OH. Nah, berarti yang ini nyambung ke sini. Nyambung di sini. Jadi hasilnya saya tandain ini merah. Nanti ke sana jadi tulisannya yang merah. Oh iya, berarti si yang merah ini tuh ditulisnya sesudah si C. Tapi kebalik. Dibalik. Ini plus H2O. Nama esternya jadi apa teh? Esternya, ester. Oh, mana ester? Oh, yang tadi ester. IUPAC-nya berarti
Etil propil. Etil. Etil propanoat. Sip. Etil propanoat. Gitu. Iya boleh. Udah gitu aja. Ini nama alkoholnya apa? Nama alkohol. Yang aldehid. Alkohol. Alkohol. Kasih akhiran. Anol. Oh, anol. Etanol. Nah, etanol. Nah, nama asam karboksilatnya berarti apa? Asam karboksilatnya yang mana? Yang ini. Oh, yang itu. Itu asam propanoat. Sip, asam propanoat. Gitu. Berarti kita punya ini nih, punya cara cepatnya. Cara cepatnya adalah alkohol, anol berubah jadi il. Terus iya. OAT, tetap OAT. Asamnya hilang. Asamnya hilang. Oke. Asamnya hilang, coret. Gitu. Inilah esterifikasi. Gitu. Terus yang maksudnya reaksi hidrolisis berarti dibalik. Dibalik aja. Tinggal Oke. dibalik. Ngekatnya tinggal yang dekat O aja. Truk gitu. Ini. Oke. Nah, kalau misalkan di biologi ini pernah dibahas, ini adalah ikatan glikosidik kalau nggak salah. Ya, glikosidik. Ikatan glikosidik. Kovalen ikatannya glikosidik. Biasanya kalau di biologi dibahasnya itu. Ini esterifikasi. Aku kasih latihan satu deh ya. Oke. Nih. Latihan yang esterifikasi. Ya boleh. Hai. Nah. Ini. Nih. Jangan. Gimana deh? Oh, nih. Ini sambil ditulis ininya ya. Jadi yang saya tulis tuh kata-katanya. Sama Teh Iza nanti tulisin senyawanya. Terus hasilnya apa gitu ya. Senyawanya sama hasil. Jadi kayak yang reaksi di atas tadi. Saya minta propanol sama asam butanoat. Propanol plus asam butanoat. Nah, hasilnya apa dan apa. Ada air lah jelas. Air. Oke.
Ntar aku fotoin ke kakak. Atau ditunjukin gini. Gimana? Ntar si jawaban yang aku fotoin terus kirim ke kakak gitu. Mau gitu aja? Boleh tuh. Atau ditunjukin gitu di sini. Kayak Iya, gini. siap. Oke deh. Ya udah atuh, ininya di off dulu aja tuh gitu ya. Oke. Oke, aku tunggu, oke? Oke, Kak. Terima kasih, Teh Iza. Saya Ya, makasih juga, tutup. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum.